Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, senang sekali Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi di sini kita akan sama-sama mempelajari materi berikutnya ya. Jadi dari materi sebelumnya, apa kalian masih ingat dengan materi yang kita bahas sebelumnya? Masih. Ya, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada. Siapa yang tidak hadir? Jessica. Lina sama Jessica. Kenapa? Apa keterangannya? Izin. Sama? Izin. Oke, kita doakan ya. Semoga temannya bisa sehat seperti semula dan bisa mengikuti pelajaran. Ya. Anak-anak, Ibu akan cek dulu kerapian kita pada hari ini ya. Silahkan duduk yang tegak. Ibu lihat. Ya, sudah bagus. Kelasnya sudah rapi, kemudian pakaiannya pun juga sudah Ibu lihat juga sudah rapi. Maka kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Mahendra pimpin temannya untuk berdoa. Semuanya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mahendra. Terima kasih kepada kalian. Kita sudah sama-sama berdoa agar diberikan kelancaran. Nah, masih ingat anak-anak dengan materi sebelumnya apa yang dibahas? Potensi kemaritiman daya. Oke, terima kasih. Ada potensi kemaritiman Indonesia. Ingat anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, untuk yang mau menjawab angkat tangan ya. Nanti akan Ibu persilakan. Oke. Apa yang kita pelajari dari materi potensi kemaritiman Indonesia? Ada yang masih ingat? Ayo anak-anak, ya silakan Devi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Ya, jadi dari kemaritiman itu potensinya sangat besar. Apa saja yang ada dalam kemaritiman Indonesia? Masih ingat? Ya, silakan Tina. Potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia adalah perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, mutiara, dan lain-lain. Oke, ya, jadi kita memiliki terumbu karang. Kemudian di sana ada hutan mangrove, ya, dan kemudian ada sumber daya alam yang terkandung di bawah laut yang sangat banyak. Ya. Kemudian Ibu ingin menegaskan kembali mengenai pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi Ibu akan berikan pretest. Kemudian nanti kita akan sama-sama berdiskusi kelompok dan nanti akan ada presentasi. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa bersiap-siap. Nah, sebelum memulai kegiatan, Ibu akan berikan kalian materi kita untuk hari ini. Ya, silakan diambil satu persatu. Bagikan kembali. Dibagikan ke sebelah temannya yang lain. Ya, materinya silahkan dibaca dan ingat mulai juga dari buku. Silahkan dibuka materi kita ada di buku halaman berapa anak? Dinamika Kemaritiman Indonesia. Ya, silahkan dibuka bukunya. Nah, materi sudah kalian bawa, kemudian buku juga sudah kalian pelajari, maka kita akan sama-sama mengingatkan kembali anak-anak mengenai disiplin 5M. Masih ingat anak-anak apa saja 5M? Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, Ibu harapkan dari kelima disiplin ini bisa kalian terapkan agar kita bisa mengurangi jumlah penderita, ya, agar tidak semakin bertambah jumlahnya, ya, agar penyakit ini bisa segera hilang. Nah, anak-anak, kemudian Ibu juga ingin memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ibu harapkan kalian bisa melalui literasi membaca
jumlah penduduk di Indonesia dan melalui diskusi kalian bisa mengetahui persebaran penduduk di Indonesia. Paham anak-anak mengenai tujuan pembelajaran hari ini? Paham. Oke, nah berikutnya adalah kompetensi yang Ibu harapkan. Jadi setelah kita belajar, nanti Ibu akan berikan materi ya mengenai dinamika kependudukan, maka kalian bisa mengetahui apa itu jumlah penduduk ya dan persebaran penduduk serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Nah, dari tujuan dan kompetensi, kemudian inilah yang akan Ibu nilai untuk pembelajaran kita kali ini. Ingat anak-anak, yang pertama ada pengetahuan. Ibu harapkan dari segi tes tulis dan penugasan, Ibu bisa mendapatkan hasil nilai kalian. Jadi kalian harus lebih aktif, ya. Nanti Ibu akan nilai dari pretestnya, dari tugas kelompoknya. Dan kemudian ada sikap, kalian harus lebih disiplin. Kapan untuk menyerahkan tugas, ya, kapan untuk berdiskusi. Dan ada tanggung jawab serta percaya diri di sana, ya. Kalian harus bersemangat dan ada keterampilannya. Ibu akan lihat dari hasil diskusi dan presentasi. Paham anak-anak bagaimana penilaian kita hari ini? Paham. Nah, anak-anak untuk melanjutkan kegiatan kita dalam persepsi, silahkan kalian sama-sama menyaksikan sebuah video singkat dan nanti silahkan kalian ambil informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Sekarang ditanyakan apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut. Ya, silakan Tina. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sebanyak 270.000 juta jiwa. Ya, bagus sekali. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Rini. Kepadatan penduduk paling banyak di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk paling banyak di Pulau Jawa. Ini ya stikernya ya, silakan nanti dikumpulkan. Nah, bagus sekali anak-anak. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kalian saksikan tadi ya. Kemudian Ibu ingin menanyakan mengenai bagaimana keadaan jumlah anggota keluarga di rumah kalian. Apa tergolong padat atau tergolong jarang? Nah, berapa jumlah penduduk yang ada di rumah kalian? Atau anggota keluarga ya? Ya, silakan. Ada 4. Silakan. Ada 5. Ada lagi, Cindy? Saya 5. Oke, ada 4, ada 5, ada 5 ya. Jadi jumlah anggota masyarakat, jumlah anggota keluarga kalau jumlahnya sedikit, pasti saja dia jarang ya. Tidak akan sepadat kalau jumlah anggota keluarganya banyak. Nah, bagaimana dengan penyebaran penduduk yang ada di daerah di Indonesia? Apakah sudah merata atau belum? Ya, silakan Ari. tidak karena sebenarnya penyebaran penduduk yang tidak merata. Ya, bagus sekali. Ini ya, silakan diambil karena penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Ya. Kemudian, setelah kita mengetahui mengenai keadaan penduduk di Indonesia berdasarkan video tersebut dan materi yang kalian pelajari, Ibu akan memberikan pretest sejauh mana kalian bisa memahami mengenai materi kita di awal pelajaran ini. Silahkan dibagikan pada temannya. Ayo, apa ada yang belum dimengerti mengenai suruhannya terlebih dahulu? Ya. Dari suruhannya, silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau tidak ada masalah, silakan langsung dikerjakan. Untuk soal yang nomor 1, apakah keadaan penduduk di Indonesia tergolong padat? Ini hampir semua sudah menyatakan ya padat penduduknya. Persebaran penduduk di Indonesia tergolong padat. Dan untuk yang pertanyaan kedua,
persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Nah, di sini banyak yang kurang tepat jawabannya, ya. Dan untuk yang ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi persebaran penduduk? Nah, ini pun juga masih ada yang belum bisa menjawab. Oke anak-anak, karena pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 banyak yang belum bisa memahami, maka akan ibu perdalam dalam materi. Sudah siap anak-anak? Ya, kalau sudah, silahkan sambil dilihat materinya, dibuka bukunya. Inilah yang kita bahas hari ini mengenai dinamika kependudukan. Nah, silakan dibaca dulu materinya. Anak-anak, yang dimaksud dengan dinamika kependudukan adalah perubahan, ya silakan. Perubahan penduduk. Ada lagi yang bisa menambahkan apa yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Ya silakan kita. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk pada satu wilayah disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kehadiran natalitas, kematian mortalitas, dan perpindahan migrasi. Oke, bagus sekali. Jadi yang menyebabkan dinamika jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah karena adanya faktor kelangkaan, kemudian juga ada perpindahan, dan juga ada kematian. Jadi 3 hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk atau dinamika kependudukan yang ada di suatu wilayah. Nah, sekarang ibu ingin kalian melihat sebuah data. Nah, anak-anak, apa sudah tampak? Terlihat? Data apa yang ada di sana? Silakan. Ya, silakan Cindy. Negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Jumlah populasi penduduk terbanyak yang ada di dunia. Oke, negara dengan penduduk terbanyak yang ada di dunia. Nah, maka Indonesia ada pada urutan berapa? Iya, silakan angkat tangan dulu. Indonesia berada pada urutan keempat. Nah, ini menandakan jumlah penduduk Indonesia tergolong padat. Sesuai dengan pertanyaan pertama tadi ya, kalian sudah menyimpulkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia memang tergolong padat. Nah, berikutnya kita akan sama-sama membahas apa itu jumlah penduduk. Yuk, silakan. Ini tadi Cindy. Silakan Cindy. Mau menambahkan? Ya, memberikan jawaban. Orang tinggal di suatu wilayah atau negara. Orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara. Iya, bagus sekali. Nah, maka dari itu ibu akan tambahkan yang dimaksud dengan penduduk di sini adalah orang yang mendiami suatu tempat, ya, baik itu wilayah atau negara, ya, dan tercatat dengan persyaratan seperti yang ada di syarat seperti yang ada di negara tersebut. Jadi setiap negara pasti memiliki syarat tertentu, ya. Nah, kemudian ibu ingin tanyakan, apakah jumlah penduduk Indonesia setiap tahun akan mengalami peningkatan? Ya, silahkan Mei. Ya, tentunya menurut saya kalau jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan. Kira-kira apa? Mengapa jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan? Arif, silakan. Karena ada yang lahir. Karena ada yang lahir. Selain itu, ada lagi? Devi? Karena ada warga pendatang. Karena ada warga pendatang. Ada yang lahir, ada yang pendatang. Inilah yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah ini akan selalu mengalami perubahan, ya, atau peningkatan. Nah, tadi sudah menyebutkan bahwa setiap tahun di Indonesia mengalami kenaikan. Nah, kemudian ibu akan berikan lagi, tanyakan lagi kira-kira apa keuntungannya tinggal di sebuah negara yang jumlah penduduknya banyak. Ayo silakan, siapa yang bisa? Rini? Keuntungan Bu. Ya, keuntungan suatu negara yang jumlah penduduknya besar. Ada yang bisa? Ya, Arif. Keuntungannya memiliki sumber daya manusia dan tenaga kerja yang banyak untuk pembangunan. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan selain jawabannya Arif? Ya, Tina? Tentang keuntungan. Iya, keuntungannya. Keuntungan memiliki. Ini yang sudah ada ibu sampaikan, ya. Jadi tadi selain tenaga kerja yang besar, kemudian juga bisa menumbuhkan jiwa bersaing, ya. Kemudian potensi yang dimiliki oleh sebuah negara itu kan juga besar, jadi bisa
pergunakan semaksimal mungkin. Ya, sudah bagus, kalian sudah bisa menyimpulkan. Kemudian sekarang kerugiannya. Apa kerugiannya daerah yang memiliki banyak penduduk? Ya, silakan Nina. Kerugiannya akan muncul masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain-lain. Ya, banyak masalah yang akan kita hadapi. Ini silakan Nina. Nah, Ibu akan berikan sebuah gambar apa ini anak-anak? Ini adalah kerugian dari jumlah penduduk yang besar. Apa saja kerugiannya? Ya, katakan dulu ayo. Ya, silakan Devi. Permukiman kumuh, Ada pemukiman kumuh. Kemudian apa lagi? kemacetan, Hati-hati. Ada kemacetan dan yang terakhir ada pengangguran. Oke, ini adalah dampak negatifnya. Nah, tadi kita sudah bahas dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai persebaran penduduk. Tadi jumlah penduduk kalian sudah mengetahui ya pengertiannya, kemudian keuntungan dan kerugiannya, dan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, sekarang persebaran penduduk. Apa itu persebaran penduduk? Ya, silakan. Apa itu persebaran penduduk? Ya, Devi silakan. Di Indonesia data provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduknya yang banyak. Ya, jadi penyebaran penduduk di sini adalah bentuk penyebaran penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Oke, ya, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa penyebaran penduduk setiap daerah tidak sama, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Inilah yang menyebabkan hal tersebut. Ya, anak-anak silahkan dilihat datanya. Di sana ada jumlah daerah atau pulau yang memiliki daerah yang padat dan yang jarang. Yang berwarna hijau itu penduduknya jarang. Ya, dan untuk yang merah itu padat. Nah, berarti kita bisa mengetahui kira-kira kalau di Bali termasuk padat atau jarang ya? Termasuk padat. Kira-kira penyebabnya apa? Ya, silakan. Ini Mepa. Karena Pulau Bali wilayahnya sempit. Karena wilayah sedikit sempit. Ya, Devi silakan. Karena Pulau Bali tanahnya subur. Subur sehingga banyak yang datang ya. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Ari silakan. Karena di Bali setiap kota harus memiliki anak cowok. Ya, itulah yang menyebabkan jumlah penduduk di Bali relatif padat ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu akan berikan lagi sebuah data. Ini adalah daftar jumlah penduduk Republik Indonesia per provinsi. Silakan dilihat provinsi mana yang jumlah penduduknya terpadat dan terjarang. Ayo diperhatikan dulu. Ya, Pak Indra silakan. Untuk daerah yang padat penduduknya ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Di mana lagi selain Jawa Barat? Ya, silakan Ari. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada lagi? Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, sekarang untuk daerahnya jarang penduduknya. Silakan Tina. Papua Barat, Maluku, Gorontalo. Oke, diborong sama-sama Tina. Ya, bagus sekali. Nah, dari daerah yang padat dan jarang tadi, ya, kira-kira jumlah penduduknya lebih banyak laki-laki atau perempuan ya? Banyak laki-laki ya, dilihat datanya. Untuk yang warna biru itu adalah laki-laki, yang warna merah adalah perempuan. Oke, bagus sekali. Sekarang apa yang menyebabkan persebaran tadi tidak merata? Ayo, silakan dilihat materinya. Apa penyebabnya Jawa Timur padat, Papua jarang? Ya, Tina silakan. Kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Ada lagi silakan Devi. Iklim yang sedang. Iklim yang sedang. Oke, ada lagi bisa menambahkan? Silakan. Iya, mereka cenderung relatif senang untuk di daerah yang datar. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajari jumlah penduduk dan persebarannya, sekarang kita akan sama-sama membentuk kelompok ya. Nah, anak-anak sudah tahu kan kelompoknya masing-masing? Sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompok. Oke. Anak-anak, karena kita sudah berkelompok, maka kita akan membagikan LKPD diskusi untuk hal ini. Silahkan dijawab pertanyaannya ya. Ayo, waktunya silahkan dipakai. Anak-anak bisa
bukan di sana. Oke, anak-anak, karena semua sudah selesai dan waktunya juga sudah 20 menit, maka kita akan bahas sama-sama ya. Ingat, presentasinya akan dinilai dari segi tanggung jawab, disiplin, keaktifan, dan percaya diri kalian. Ya, siapa yang mendapatkan tugas, silakan untuk menyampaikan jawabannya ya. Jangan hanya satu orang saja yang berperan dalam kelompok tersebut. Semuanya harus aktif. Oke, siap semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk pertanyaan yang pertama, ayo perhatikan. Di depan juga sudah ada soalnya. Mengapa jumlah penduduk di Indonesia sangat besar? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Yang keras ya. Yang keras. Adanya budaya yang menikahkan anak di bawah umur atau kawin muda sehingga cepat memiliki anak. 2. Adanya anggapan orang dulu bahwa banyak anak banyak rezeki karena anak dapat bawa rezeki masing-masing. Bagus sekali, terima kasih dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Jawaban dari kelompok 1. Silakan. Ya. Angka kematian rendah karena masyarakat sudah memiliki pola hidup sehat sehingga angka harapan hidup tinggi. Silakan tambahkan. Angka kelahiran tinggi karena setiap keluarga ingin memiliki anak lebih dari 2 agar di hari tuanya kelak banyak anak yang akan berawak. Ya, bagus sekali dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 menambahkan. Soal itu nanti akan Ibu langsung. Kelompok 3 ya. Di rumah sehingga tidak memiliki kegiatan dan penarikan. Oke, ada lagi silakan kelompok 3 ya menambahkan. Bagus sekali anak-anak. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bisa menyampaikan pendapatnya. Mengapa jumlah penduduk di Indonesia sangat besar? Ibu rangkum ya, tadi sudah mengatakan bahwa angka kawin muda. Nah, jadi inilah yang menyebabkan jumlah penduduk besar. Karena kalau kawin muda berarti dia akan melahirkan banyak anak. Kemudian anggapan banyak anak banyak rezeki. Masih apa tidak berlaku sampai saat ini ya? Banyak anak tidak banyak rezeki. Ya Pak, dulu beranggapan seperti itu ya. Nah, kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia itu banyak yang sehat, sehingga angka kematian kecil atau besar? Angka kematian kecil, angka kelahiran kan ya besar. Oke. Kemudian banyak wanita tidak bekerja, inilah yang kemudian akhirnya mereka banyak melahirkan anak. Bagus anak-anak, kalian sudah bisa menjawab soal nomor 1. Berikutnya lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Siap ya untuk kelompok 2 memberikan jawabannya. Mengapa penyebaran penduduk berpusat di Pulau Jawa? Silakan. Pada zaman dahulu di pulau banyak berdiri kerajaan yang terkenal adalah kerajaan Mataram dan Majapahit dan berhasil menyatukan Nusantara sehingga terkenal hingga ke pelosok negeri. Iya, silakan lagi nomor 2 dan menambahkan ya. Saat ini pusat pemerintahan ada di Jakarta, tempatnya di Pulau Jawa, sehingga banyak aktivitas pemerintahan yang dilakukan di sini, sehingga banyak pendatang. Oke, ya itu tadi pertanyaan jawaban dari kelompok 2. Silakan menanggapi kelompok 3. Soal kedua, kelompok 3. Ayo keras. Saya dari kelompok 3 akan menjawab Ya, ada lagi kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Nilai permukaan bumi di Pulau Jawa relatif datar sehingga cocok untuk segala aktivitas. Ya, bagus sekali. Ya, dari kelompok 3, ayo yang serius. Kelompok 1, berikan pendapatnya. Pulau Jawa memiliki banyak tanah yang subur dan cocok untuk pertanian sehingga menarik minat pendatang masing-masing. Ya, anak-anak juga akan simpulkan dari pertanyaan nomor 2, perhatikan. Mengapa penyebaran di Pulau Jawa? Karena memang Pulau Jawa ini dari dahulu terkenal dengan banyak kerajaan ya. Ada Majapahit, ada Mataram, terkenal
Bagus sekali anak-anak. Nah, Ibu ingin menambahkan sedikit ini loh, daerah yang padat penduduknya seperti ini. Ya. Tadi dikatakan katanya Jawa padat. Nah, seperti inilah potretnya Pulau Jawa. Ya. Kira-kira apa yang ada di Pulau Jawa tersebut selain dari pemukiman yang padat? Nah, sekarang silakan anak-anak tugasnya dikumpulkan, tugas dari kelompok tadi. Ayo silakan. Terima kasih. Sudah Ibu bahas ya, materi yang sudah Ibu bahas. Sejauh mana kalian sudah bisa memahami materi kita hari ini? Ibu harap hasilnya bisa lebih baik daripada poster tadi, karena materi sudah kita bahas. Ya, silakan. Kerjakan sama seperti yang ada di depan. Bisa sama soalnya. Iya, hari ini. Ingat anak-anak, dibaca dulu mengenai suruhannya, ya. Bagaimana cara mengerjakan poster itu? Silakan. Terima kasih. Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya, jadi anak-anak setelah Ibu melihat hasil dari soal poster kalian, kalian sudah bisa menjawab soal sesuai dengan materi yang baru saja kita bahas. Untuk yang soal pertama tadi, ya, sebutkan upaya pemerintah untuk mencegah lajunya pertumbuhan penduduk Indonesia. Bagaimana caranya? Hah? Tadi ada program namanya Keluarga Berencana, ya, yaitu memiliki 2 anak cukup. Nah, itulah cara yang bisa dilakukan agar kita bisa mengurangi jumlah penduduk Indonesia. Bagus, sudah bisa menjawab pertanyaan soal nomor 1. Kemudian yang soal nomor 2, apa yang dilakukan pemerintah, ya, agar persebaran penduduk bisa merata? Ya, caranya dengan transmigrasi. Bagus sekali, meratakan pembangunan agar di desa dibangun sarana dan prasarana yang lengkap, jalan, ya kan? Kemudian ada pasar, rumah sakit, sekolah, agar orang tidak datang perlu jauh-jauh ke kota. Oke. Kemudian membangun industri atau lapangan pekerjaan di desa. Bagus. Yang ketiga, analisalah keuntungan dan kerugian suatu negara jika dilihat dari jumlah penduduk yang besar. Jika jumlah penduduk suatu negara besar, pasti akan menyebabkan masalah, ya kan? Ada masalah ekonomi, masalah sosial, ya kan? Seperti apa tadi, kemiskinan, kriminalitas, kemacetan, pengangguran. Itulah yang kemudian kerugian suatu negara. Tapi keuntungannya apa? Dengan jumlah penduduk yang besar, maka kita bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, ya kan? Jadi dengan tenaga yang banyak atau orang yang banyak, nah kita tidak perlu untuk mendatangkan tenaga dari luar. Nah, itulah yang keuntungan dan kerugian suatu negara. Di sini kalian sudah bisa menjawab semuanya. Bagus sekali. Nah, kita sekarang akan sampai pada refleksi pelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apa perlu untuk pembelajaran berikutnya seperti ini atau mau hal yang lain? Ayo silakan. Ya, Devi. Apakah bisa kita lakukan pembelajarannya di luar? Oh gitu, ya. Nanti ya kalau ada waktu kita belajarnya di luar ya, biar bisa sambil jalan-jalan. Bagus sekali masukannya. Akan Ibu pertimbangkan. Nah, kemudian ada lagi pendapat Ibu ingin menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Semua senang ya? Ya, semoga kalian bisa merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan.
baru nanti ibu akan menambahkan. Ayo silakan kesimpulannya hari ini. Ya. Penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan saat ini jumlahnya 272 juta jiwa dan menduduki peringkat keempat di dunia. Harus ada usaha dari masyarakat dan pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar tidak semakin padat. Iya, bagus sekali. Ada lagi, Arif silakan. Sekarang penduduk Indonesia belum rata masih terbesar di Pulau Jawa. Maka pemerintah berusaha memajukan pembangunan desa dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai serta mendorong program transmigrasi. Iya, bagus sekali. Jadi di sini perlu ada upaya dari pemerintah dan juga dari masyarakat, ya, agar jumlah penduduk tidak semakin besar, ya kan? Karena semakin besar lagi pasti akan menyebabkan banyak masalah. Ada program pemerintah seperti transmigrasi, ya. Kemudian di sini juga perlu ada peran serta dari masyarakat. Kalau ternyata jawabannya banyak, gitu ya. Cukup 2 saja. Nah, disinilah bagaimana cara kita peran serta masyarakat dan pemerintah bersama-sama menanggulangi agar penduduk Indonesia tidak semakin banyak. Paham anak-anak? Oke, nah, dan untuk tugas, ya, ada tugas bagi kalian untuk mencari browsing di internet web mengenai jumlah penduduk yang ada di Pulau Nusa Penida. Bisa cari di webnya kecamatan Nusa Penida atau dinas pendidikan catatan sipil. Di sana lengkap, ada datanya semua ada. Jumlah penduduk Nusa Penida berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, dan golongan berdasarkan usianya. Paham anak-anak mengenai tugasnya? Dan untuk tugas berikutnya, kalian silakan pelajari mengenai komposisi penduduk, masih mengenai dinamika pendidikan, ya, lanjutan dari jumlah penduduk dan persebaran. Paham anak-anak? Paham. Oke, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita kali ini. Ingat tugasnya dikerjakan di rumah, ya. Kemudian ibu harap kalian sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran, ya, agar kita bisa segera bertemu tatap muka. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu minta Mahendra silakan pimpin doa teman-temannya untuk menutup kegiatan kita hari ini, agar kalian bisa sehat selalu dan lancar sampai jumpa. Semuanya berdiri. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak.